Bayangkan, di bawah langit London yang kelabu, sebuah paket kecil tiba di depan pintu rumah sederhana itu. Di dalamnya, bukan sekadar kertas, bukan sekadar dokumen, melainkan status kewarganegaraan Inggris untuk anak kedua Dwi Sasetianing Tias atau yang akrab disapa Tias. Bagi Tias, itu adalah puncak perjuangan. Bagi sebagian publik Indonesia, itu adalah awal dari badai. Dan badai itu kini menyeret satu nama lain, Arya Iwantoro. Video unboxing yang diunggah Tias sebenarnya tampak seperti perayaan keluarga biasa. Seorang ibu yang bangga, bersyukur, bahagia. Ia bahkan berkata dengan penuh keyakinan, I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Kalimat itu melesat cepat di media sosial, dipotong, dibagikan, diperdebatkan. Dan dari situlah polemik bermula. Awalnya, sorotan hanya tertuju pada Tias. Namun publik Indonesia punya satu kebiasaan di era digital. Mereka menelusuri, mereka menggali, mereka mencari konteks. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Suami Tias, Arya Iwantoro, ternyata juga merupakan alumni beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, lembaga yang mengelola dana pendidikan dari negara. Disinilah ironi paspor kuat berubah menjadi persoalan yang jauh lebih serius. Untuk memahami kenapa publik begitu tersulut, kita perlu mengingat satu hal penting. LPDP bukan beasiswa swasta, bukan dana perusahaan. Ia dikelola dari dana pengembangan pendidikan nasional yang bersumber dari uang negara, uang yang akarnya adalah pajak rakyat. Setiap award di LPDP menandatangani kontrak, ada kewajiban kontribusi, ada masa pengabdian yang dikenal dengan skema 2N+1, 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Tias sendiri disebut telah menyelesaikan kewajiban tersebut setelah lulus dari Delft University of Technology pada 2017. Namun posisi Arya Iwantoro berbeda. Di tengah kegaduhan publik, LPDP merilis pernyataan resmi, Arya dipanggil untuk klarifikasi. Bahkan, ada kemungkinan sanksi hingga pengembalian seluruh dana beasiswa jika terbukti kewajiban kontribusinya belum dipenuhi. Bayangkan tekanan itu, bukan hanya soal reputasi, tapi potensi beban finansial yang nilainya bisa sangat besar. Disinilah cerita berubah dari sekadar perdebatan nasionalisme menjadi ujian integritas. LPDP menyatakan komitmennya untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten, tidak pandang bulu siapapun alumninya. Karena jika aturan longgar, maka kepercayaan publik bisa runtuh. Dan publik memang sedang merasa memiliki. Di media sosial, komentar bermunculan. Salah satu yang viral berbunyi, ibarat kita kasih minum orang yang haus, lalu diludahin setelah dia kenyang. Kalimat itu mungkin terdengar keras, namun ia menggambarkan emosi kolektif. Rasa kecewa. Bagi banyak orang, beasiswa LPDP bukan sekadar fasilitas. Ia adalah simbol harapan. Harapan agar generasi terdidik kembali, membangun, memberi dampak. Ketika muncul narasi yang dianggap merendahkan paspor Indonesia, luka itu terasa personal. Akhirnya paket yang aku tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Namun di sisi lain, ada realitas global yang tak bisa diabaikan. Mobilitas internasional kini adalah bagian dari strategi keluarga banyak diaspora. Memilih kewarganegaraan anak seringkali didasari pertimbangan pendidikan, akses, dan masa depan. Pertanyaannya, kemudian bukan sekadar soal paspor, tapi soal konsistensi antara hak dan kewajiban. Apakah seorang alumni beasiswa negara boleh memilih hidup di luar negeri?
Bisa saja, selama sesuai aturan, apakah boleh anaknya menjadi warga negara lain? Itu hak keluarga. Namun jika kewajiban kontribusi belum tuntas, disitulah masalah muncul. Dan disinilah Arya Iwantoro kini berada di persimpangan antara klarifikasi administratif dan sorotan moral publik. Ironinya terasa begitu kuat. Tias menyebut dokumen itu sebagai sesuatu yang mengubah nasib dan masa depan anak-anaknya. Namun dokumen yang sama justru memicu pemeriksaan terhadap masa lalu, kontrak pendidikan suaminya. Di era digital, satu kalimat bisa membuka arsip bertahun-tahun. Satu unggahan bisa memicu evaluasi institusional. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi ribuan penerima beasiswa lain bahwa kontrak dengan negara bukan sekadar formalitas. Ia memiliki memori panjang dan bagi LPDP, ini adalah momen pembuktian. Apakah pengawasan berjalan efektif? Apakah semua alumni diperlakukan setara? Karena jika tidak, kepercayaan publik bisa terkikis sedikit demi sedikit. Kini, semua mata tertuju pada hasil klarifikasi. Apakah Arya akan dinyatakan telah memenuhi kewajiban, atau justru harus mengembalikan dana yang pernah ia terima? Jawaban itu belum ada. Yang jelas, kisah ini lebih dari sekadar soal paspor kuat. Ia tentang konsekuensi, tentang kontrak sosial antara individu dan negara, tentang bagaimana kebahagiaan personal bisa berbenturan dengan persepsi publik. Dan mungkin, pelajaran paling penting dari semua ini sederhana. Di era media sosial, bukan hanya dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Kata-kata pun punya daya ledak. Satu kalimat bisa mengubah arah opini. Satu unggahan bisa menguji integritas. Dan satu paket kecil di bawah langit London bisa mengguncang perdebatan besar di tanah air. Mbaknya udah minta maaf, harusnya lo udah minta maaf dari kemarin-kemarin sih. Cuman karena lo nyesel lo nyetengil, dan akhirnya lo minta maaf. But it's okay, apology is accepted. Tapi harusnya lo bisa sepede ketika lo bilang, cukup sayang WNI, anak saya jangan. Nah kayak gitu harusnya lo bikin video, jangan cuma klarifikasi lewat carousel post. But that's okay. One thing yang kita pelajari di sini adalah jangan pernah nyenggol orang yang sudah berkontribusi besar dalam hidup lo. Ini hajat orang banyak loh ya. Being able to achieve this scholarship is a duty, is a legacy, it's not a loan, it's not a student loan, girl, wake up. Jadi discussion kita itu sebenarnya tidak hanya berhenti di perkara alumni LPDP harus wajib kembali pulang ke Indonesia untuk berkontribusi di Indonesia. I mean like, we have to be very specific about the value of contribution. Kayak apa nih kontribusi itu sebenarnya bisa di mana aja loh, nggak cuma di Indonesia loh. Bahkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang merepresentasikan Indonesia, mereka bisa membawa banyak investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Sehingga value dari investasi itu melampaui dari value beasiswa yang diberikan. That's the point. Kalau mereka hanya menjadi oportunis doang yang memanfaatkan LPDP ini cuman sebagai stepping stone, kayak oh gue udah selesai 2N+1 jadi udah, dan mereka cuman jadi founder-founderan, dan mereka mainin visa, terutama yang berkeluarga pakai dependent visa ganti-gantian dengan suaminya, terus gantian lagi istrinya yang lanjut master dan seterusnya sampai anaknya menetap di luar negeri dan akhirnya jadi warga negara asing. Itulah yang disebut opportunis. Paham gak kalian semua ngomong spesifik ini? Gue ngerti ya karena gue education consultant di UK, Australia, dan New Zealand. Buat yang mau konsultasi gratis bisa banget kunjungi Smart Univo.